Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Kurnia Rohmah dengan NIM 2184202014 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan materi penerapan metode diskusi untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas 7 MTS Attaqwa Krishna Widodo. Untuk materi yang pertama yaitu landasan teoritis. 1. Metode diskusi. Metode diskusi dalam proses mengajar dan belajar berarti metode yang mengemukakan pendapat musyawarah untuk mufakat. Dengan demikian, inti dari pengertian dalam diskusi adalah meeting of minds. Metode diskusi adalah cara memecahkan masalah yang dipelajari melalui urun pendapat dalam diskusi kelompok. Di sini ada 4 metode diskusi bertujuan untuk yang pertama yaitu melatih peserta didik mengembangkan keterampilan bertanya, berkomunikasi, menafsirkan dan menyimpulkan bahasan. Yang kedua, melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam memecahkan masalah sehingga tumbuh konsep diri yang lebih positif. Yang keempat yaitu mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan pendapat. Yang kelima, mengembangkan sikap terhadap isu-isu kontroversial. Dan yang terakhir, melatih peserta didik untuk berpendapat tentang suatu masalah. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada macam-macam diskusi. Yang pertama, diskusi kelompok kecil. Yang kedua, diskusi panel. Yang ketiga, diskusi kelompok. Yang keempat, diskusi kelompok besar. Yang kelima, brainstorming group. Yang keenam, symposium. Yang ketujuh, informal debate. Yang kedelapan, colloquium. Dan yang terakhir, fishbowl. Baik, selanjutnya yaitu yang kedua, motivasi belajar. Motivasi merupakan dorongan yang muncul baik dari dalam diri siswa maupun dari luar untuk melakukan sesuatu. Dorongan tersebut dapat memberikan efek yang baik jika didukung oleh lingkungan yang baik. Dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan energi yang ada pada diri manusia yang berhubungan dengan persoalan gejala kejiwaan perasaan dan juga ada tujuan, kebutuhan, dan keinginan. Selanjutnya ada pengertian belajar. Beberapa para ahli telah memberikan definisi sebagai berikut. Menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. M. Ngalim Purwanto, 1993-84. Sejalan dengan definisi itu, Kornbach menyatakan bahwa learning is shown by a change in behavior as a result of experience. Belajar ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Sadirman, AM, 1986-22. Selanjutnya di sini juga ada cara mengukur kemampuan seorang siswa. Maka guru harus memperhatikan beberapa ranah berikut. Yang pertama yaitu menghafal atau recognition. Yang kedua ada pemahaman atau comprehension. Yang ketiga ada penerapan atau application. Yang keempat ada analisis. Yang kelima ada sintesis. Dan yang terakhir ada evaluasi. Untuk materi selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar di sekolah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sendiri adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah yang pertama, adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri. Yang kedua, adanya kebutuhan. Dan yang ketiga, adanya cita-cita atau aspirasi.
Selanjutnya di sini ada hasil belajar sebagai berikut. Yang pertama, hasil belajar penguasaan materi akademik atau disebut juga kognitif. Yang kedua, ada hasil belajar yang bersifat proses normatif atau disebut juga afektif. Dan yang terakhir ada hasil belajar aplikatif atau disebut juga psikomotor. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada tujuan yang telah ditetapkan. Yang pertama, ada sasaran penilaian. Sasaran atau objek evaluasi hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor secara seimbang. Yang kedua, ada penggunaan alat. Penilaian hendaknya komprehensif, meliputi tes dan bukan tes, sehingga diperoleh gambaran hasil belajar. Yang ketiga, di sini ada prosedur pelaksanaan tes. Yang dilakukan dalam pelaksanaan tes dapat dilakukan dalam bentuk formatif dan sumatif. Penilaian formatif dilakukan pada setiap pengajaran dan berlangsung yakni pada akhir pengajaran. Motivasi intrinsik sendiri adalah hal dan keadaan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan belajar. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik adalah yang pertama, adanya pengetahuan tentang kemajuan dirinya sendiri. Yang kedua, adanya kebutuhan. Dan yang ketiga, adanya cita-cita atau aspirasi. Selanjutnya ada pelajaran matematika. Pada hakikatnya, mata pelajaran matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumen, memberikan kontribusi dan menyelesaikan masalah sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi selanjutnya adalah kerangka berpikir. Pada tahap awal pembelajaran, siswa pada kedua kelas diberikan stimulus materi tentang bilangan. Selanjutnya, materi difokuskan pada materi pemahaman bilangan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat kemampuan siswa dan mengingat kembali mengenai materi segi 4. Setelah materi disampaikan, selanjutnya peneliti memberikan perlakuan kepada kedua kelas eksperimen. Peneliti menerapkan model yang berbeda dalam proses belajarnya. Pada kelas yang berbeda, pembelajaran dengan model probing prompting learning diterapkan. Pada kelas 7A dan kelas 7C diberikan pembelajaran tanpa menggunakan model CIRC. Peneliti menerapkan pembelajaran tersebut pada submateri bilangan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengajuan hipotesis berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir seperti yang diungkapkan di atas, maka dalam penelitian ini akan diajukan rumusan hipotesis tindakan yaitu HO merupakan diskusi tidak dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas 7 MTS Attaqwa Krisnoidodo, dan HA merupakan diskusi dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar matematika pada siswa kelas 7 MTS Attaqwa Krisnoidodo. Thanks for your attention guys. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.